Shalom, puji nama Tuhan. Saya kembali menyapa Opa dan Oma yang saat ini sedang ada di rumah. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Pioner. Pada kesempatan ini, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membangun tahta Tuhan. Sehingga ketika kita hadir, mengundang hadirat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada kesempatan ini, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih pelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih menyertai hidup kami. Dan kami bersyukur di setiap musim hidup kami, Tuhan Kau selalu menyertai kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Pada siang hari ini kami akan membangun tahta-Mu di tempat ini. Kami mengundang Engkau untuk hadir menjamah setiap kami. Kami mau menaikkan pujian kami, sujud kami, sembah kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari hadir menjamah melawat setiap kami. Kami mau memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama katakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama katakan lagi. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, Opa Omah yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa untuk setiap kita, untuk Opa Omah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam anugerah kasih daripada Tuhan selalu. Puji Tuhan, Opa Omah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan ke hati kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur Tuhan. Untuk saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu. Juga Opa Omah yang mendengar firman-Mu Tuhan. Dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat untuk Opa Omah Tuhan. Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Opa Omah, kita akan lihat sama-sama satu kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan merupakan obat bagi setiap kita. Obat apa? Untuk jiwa kita semakin hari dipuaskan, disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat di dalam Amsal 17 ayat 22. Dikatakan di sini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya baca sekali lagi ya untuk Opa Omah. Dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, hati yang gembira dikatakan di sini adalah obat yang manjur. Gembira, kalau secara dunia katakan, orang awam katakan suka. Hatinya senang, hatinya berbahagia. Dikatakan kalau obat ini adalah sesuatu yang untuk menyembuhkan, ya, obat. Nah, makanya dikatakan firman Tuhan untuk ajari kita dalam penulis Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembira itu sehat, Bu. Opa Omah, ya. Gembira itu sehat untuk Opa Omah, ya. Saya percaya semua Opa Omah dalam keadaan baik, sehat, kuat selalu. Saya memiliki hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Makanya firman Tuhan katakan di sini di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan katakan di sini, makanya kalau kita mempunyai hati, fokusnya kepada apa? Hati kita harus gembira dulu. Gembira apa? Di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah, jangan sampai kita untuk menjalani hidup ini dengan kesedihan, kepahitan, kemarahan, kegeraman. Itu bukan namanya membuat hati kita gembira, malah menimbulkan apa? Penyakit. Ya kan? Kalau ada pikiran kotor, kalau ada perasaan yang tersakiti, itu malah apa? Menimbulkan penyakit dalam diri kita. Makanya firman Tuhan katakan, bergembiralah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan. Itu ada obat yang manjur. Nah, tetapi dikatakan apa? Ini kontras dikatakan tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, dikontraskan dengan apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah tidak berdaya, tidak ada kekuatan lagi. Itu akan melemahkan kekuatan kita, melemahkan hidup kita. Makanya jalani hidup ini opa oma dengan semangat di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita semangat di dalam Tuhan, Tuhan limpahkan dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk opa oma, ya. Untuk kita semua, meskipun tubuh ini lemah, ya kan, tetapi ketika mempunyai semangat, itu menjadi modal untuk kekuatan untuk opa oma. Ya. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan untuk setiap kita, untuk opa oma juga, untuk menjalani hari-hari ini tidak diisi dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kecemasan, kekhawatiran. Itu yang akan melemahkan semangat kita, semangat opa oma. Tetapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan diberikan apa? Kekuatan yang baru. Seperti apa katakan? Burung Raja Wali. Ya, kalau burung Raja Wali dihadapkan dengan badai kehidupan, dia bukan semakin turun, tetapi dia akan semakin naik. Menghadapi badai tersebut. Dia mengepakkan sayapnya untuk menaklukkan badai tersebut. Makanya katakan apa? Burung Raja Wali terbang kian tinggi. Nah, saya berdoa juga untuk opa oma menjadi opa oma yang kuat menghadapi setiap badai-badai kehidupan ini. Opa oma ya kan menjadi tiang doa juga buat keluarga, buat anak-anak, buat saudara, buat rekan-rekan opa oma, menjadi tiang doa. Saya percaya Tuhan pakai setiap opa oma bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena opa oma harus semangat menjalani kehidupan ini. Harus semangat. Amsal 15 ayat 13 dikatakan ini juga sama. Hati yang gembira membuat apa? Muka berseri-seri. Nah, ada sukacita di dalam Tuhan. Tetapi kepedihan hati, hati yang sakit, hati yang merana dikatakan apa? Mematahkan semangat. Melemahkan kekuatan kita. Makanya opa oma, hati kita harus dijaga. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Ya kita terus baca firman Tuhan, kita melekat kepada firman Tuhan, kita berdoa. Saya percaya lewat doa-doa kita melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, yang opa oma baca, opa oma dengar, itu juga memberikan kekuatan yang baru untuk opa oma untuk menjalani hidup ini. Saya berdoa untuk opa oma semua, Tuhan pakai menjadi berkat
menjadi kemuliaan nama Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma. Baik, kita akan satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya yang firman-Mu katakan di dalam Amsal ini Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tuhan, limpahkan kasih, sukacita, damai sejahtera untuk Opah Oma selalu Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberikan penghiburan, kekuatan untuk Opah Oma. Mungkin ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa dikecewakan, ada yang merasa dilukai. Tuhan balut setiap hati mereka Tuhan. Tuhan balut setiap hati mereka Tuhan Yesus. Tuhan gantikan dengan kasih yang daripada Tuhan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa terus untuk Opah Oma. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Masa tua mereka Tuhan ada di dalam tangan kasih Tuhan. Ada di dalam genggaman Tuhan. Ada dalam penyertaan dan anugerah yang daripada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Opah Oma. Ayo Opa Oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.